Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam beserta dengan mukjizat beliau. Baiklah, Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Putra Nabi Ayub alaihissalam mempunyai nama asli yaitu Basyar. Basyar atau Nabi Zulkifli alaihissalam tinggal di negeri Syam, di mana sang raja tidak memiliki keturunan dan sudah tua. Berbicara tentang Nabi Zulkifli, ada kisah bagaimana kelahiran seseorang nabi mengambil tanggung jawab besar bagi pemimpinnya. Sebutan Zul sebenarnya sudah digunakan ketika waktu itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Ia dijuluki Zunnun, artinya yang bersama ikan. Sedangkan Zulkifli berarti orang dengan ganjaran ganda. Baiklah guys, kita mulai tentang perjalanan beliau. Suatu hari, seorang raja di negeri Syam, tepat di mana Nabi Zulkifli lahir dan besar, mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan mencari dan menemukan seorang penerus kerajaan. Sang raja yang usianya tidak muda lagi perlu mencari pengganti dirinya. Di hadapan para rakyatnya, ia menyampaikan maksud tersebut secara terbuka. Rakyat mendengarkan dengan seksama bahwa sang raja ingin pensiun. Akhirnya sang raja berpidato dan mengeluarkan atau memberi tahukan syarat-syarat untuk menjadi raja. Isi pidatonya seperti ini. Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak marah-marah, akan saya sarankan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja pada rakyat-rakyatnya. Tak selang beberapa lama, hanya seperkian detik, sang raja mengumumkan syarat itu. Ada seorang pemuda yang berdiri dan mengangkat tangan. Pemuda yang mengangkat tangan dan berdiri itu bernama Basyar, putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Ia mengatakan kepada raja dengan tegas dan penuh kepercayaan diri dan berkata, "Saya sanggup." Inilah yang dimaksud dengan Zulkifli, orang dengan ganjaran ganda. Singkat cerita, akhirnya Nabi Zulkifli terpilih oleh raja terdahulu. Dan dia dinilai sangat tegas. Dan akhirnya rumor tentang bagaimana Nabi Zulkifli menjadi seorang pemimpin yang bijak sana memang bukan kaleng-kaleng. Berangkat dari keluarga sederhana, Nabi Zulkifli alaihissalam yang telah menjadi raja di negeri Syam tidak kemudian menjadi sombong dan congkak. Nabi Zulkifli alaihissalam memprioritaskan kepentingan rakyat yang sedang dalam kesusahan. Dalam beberapa waktu, kondisi rakyat di negeri Syam telah mencapai kemakmuran dan kejayaannya dan kesejahteraan yang boleh dibilang sangat mencukupi sesuai janji Nabi Zulkifli kepada kerajaan sebelumnya. Ajaran berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah-marah ketika melakukan atau membimbing rakyatnya di negeri Syam. Nabi Zulkifli menaati janji-janjinya, meletakkan itu semua ketika ia memimpin sebagai raja di negeri Syam. Kebijaksanaan beliau adalah salah satu dakwah yang dikedepankan selama ia memimpin. Terbukti ketika suatu waktu kerajaan Syam akan diserang kerajaan luar. Para pemberontak itu ingin menghancurkan dan merebut kerajaan dari kejayaan negeri Syam. Otomatis sang raja Nabi Zulkifli mengajak seluruh rakyatnya agar ikut berpartisipasi dalam melawan
serangan musuh. Namun, rakyatnya meminta syarat agar mereka terjamin keselamatannya ketika melawan pemberontakan. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam mengiyakan dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh rakyat negeri Syam. Pertarungan pun terjadi dan tidak ada korban dari pihak kerajaan Syam. Kisah sang raja Nabi Zulkifli alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Qs Al-An-Nabiyah ayat 85 dan 86. Nabi Zulkifli alaihissalam wafat pada usia 75 tahun. Meski begitu, ada juga yang berpendapat beliau wafat pada usia yang ke-95 tahun. Nah, baiklah guys, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat beliau. Yang pertama, beliau memiliki sifat yang sabar. Sebagai seorang raja, tentunya Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kekuasaan dan hak untuk melakukan apa saja di negerinya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan beliau tinggi hati dan semena-mena. Dan yang kedua, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kesabaran dan kejujuran dan sikapnya yang selalu melampaui janji-janji doa dari Nabi Zulkifli alaihissalam, maka selalu terkabulkan. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam ini disebutkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Syad ayat 48 yang berbunyi, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang yang paling baik. Baiklah guys, itu dulu tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, dan next videonya saya akan buatkan lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.